Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia tengah menghadapi sakaratul maut, apakah setan tetap menggoda manusia? Simak penjelasan berikut ini. Dijelaskan bahwa setan akan tetap mengganggu manusia bahkan saat sakaratul maut. Keterangan ini didasarkan dari perkataan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa setan tidak pernah mau kehilangan kesempatan untuk mengganggu manusia, meski dalam situasi apapun. Diceritakan Jabir ibnu Abdullah yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan bahkan hadir ketika seseorang meninggalkan remahan sisa makanan yang dimakan. Sungguh setan mendatangi salah seorang kalian dalam setiap situasi dan kondisi, bahkan pada saat makan. Dan jika kunyahan makanan salah seorang kalian jatuh, hendaklah ia membersihkan bagian yang kotor lalu memakannya dan tidak membiarkannya dimakan setan. Jika ia telah selesai makan, hendaklah ia menjilat jari-jarinya, karena ia tidak tahu di makanan yang mana terdapat keberkahan. Setan seringkali mendatangi manusia pada saat-saat genting. Setan bisa menyamar menjadi ayah, ibu, atau orang lain yang dikenal sembari memberi nasihat yang menyesatkan seorang muslim. Dalam kitab At-Tazkirah yang tertulis oleh Al-Qurtubi menceritakan bahwa setan turut hadir ketika seseorang menemui sakaratul mautnya. Terkait hal itu, Abdullah juga mengisahkan bahwa setelah mengusap jenggot ayahnya yang menemui ajal dengan kain lap, tiba-tiba ayahnya tersadar dan berkata, "Tidak, enyahlah, tidak, enyahlah," sambil menunjuk dengan tangannya secara berulang-ulang. Abdullah pun langsung bertanya pada ayahnya, apa yang dilihat olehnya. Ayahnya menjawab, "Setan berdiri di tempatku sambil menggigit ujung jari dan berkata, 'Hai Ahmad, ikutilah bujuk rayuku.'" Selain itu, dalam kitab yang sama juga menyebutkan kisah serupa. Saat itu, Imam Abu Al-Abbas Ahmad pernah menyaksikan saudaranya yang bernama Syekh Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad Al-Qurtubi sedang sakaratul maut di Cordoba. Ketika dia sedang menuntun saudaranya untuk mengucapkan syahadat, saudaranya malah mengatakan kata, "Tidak, tidak." Setelah sadar, dia bercerita pada Imam Abu Al-Abbas Ahmad bahwa saat itu ada dua setan di kanan kirinya. Salah satunya berkata, "Matilah dalam keadaan beragama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik." Satunya lagi berkata, "Matilah dengan keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik." Terkait hal tersebut, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menafsirkan kisah dari hadis di atas bahwa gangguan tersebut tidak berlaku sama bagi tiap orang. Menurutnya, bahkan ada yang ditawarkan lebih dari dua agama oleh setan di saat menjelang ajalnya. Situasi seperti itu termasuk dalam fitnah kehidupan dan kematian. Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal tersebut ketika sholat. Setan sering menggoda manusia pada saat sakaratul maut, karena saat itu adalah waktu berakhirnya hayat atau umur seseorang. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah.
Jadi dari apa yang telah dijelaskan di atas, didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadis bahwa amal seseorang bergantung dari amal yang dikerjakan di penghujung hayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, momen genting saat sakaratul maut tidak bakalan luput begitu saja dari setan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat sakaratul maut dan terbebas dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.